Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Muhammad Ramdan. Saya dari Prodi PAI 4B. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi yang sudah disampaikan di kelas di mata kuliah model-model pembelajaran PAI. Nah, materi yang akan saya bahas hari ini adalah tentang model pembelajaran kooperatif. Nah, sebelumnya teman-teman pernah nggak lihat di sebuah kelas pembelajarannya itu seru, menyenangkan, dan juga siswanya itu terlihat aktif gitu. Itu bukan sebuah kebetulan. Di dalam dunia pendidikan ada yang namanya strategi model pembelajaran kooperatif. Apa itu model pembelajaran kooperatif? Secara sederhana, model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk bekerja sama mencapai tujuan belajar yang sama. Kuncinya terletak pada keberagaman siswa, keberagaman anggota kelompok, dan prinsip bahwa keberhasilan individu adalah keberhasilan kelompok. Nah, lalu apa tujuannya dari model pembelajaran kooperatif ini? Yang pertama, tujuan dari model pembelajaran kooperatif ini adalah membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit gitu, melalui teman sebaya. Jadi membantu siswa memahami konsep atau materi yang sulit dipahami sendiri, atau sulit dipahami dari guru, dibantu oleh teman sebaya, teman sebangku biasanya. Tujuan yang kedua adalah melatih siswa menghargai perbedaan latar belakang, perbedaan kemampuan, perbedaan pendapat, dan perbedaan sudut pandang dari siswa yang lain. Yang diharapkan siswa ini dapat menerima keberagaman gitu, keberagaman pendapat, keberagaman kemampuan, dan keberagaman sudut pandang. Nah, yang ketiga adalah melatih kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan kepemimpinan, dan kemampuan kerjasama tim, juga kemampuan menguasai sebuah materi gitu, yang dimana yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sosial di siswa tersebut. Nah, teman-teman semua, ada 3 tipe di dalam model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama ada STAD, atau singkatan dari Student Team Achievement Division. Nah, STAD ini adalah tipe kooperatif yang paling sederhana dan cocok bagi pengajar yang baru mau memulai untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif di kelas. Langkahnya pun sederhana. Yang pertama, guru menyampaikan materi di awal pembelajaran. Kemudian siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil untuk memastikan semua anggota menguasai materi. Nah, tahap yang ketiga, ini tahap yang paling unik menurut saya, karena siswa mengerjakan kuis secara mandiri meskipun sudah berkelompok, tetapi mengerjakan kuis atau masalah itu secara individu, secara mandiri gitu ya. Nah, kemudian nilai kuis dari hasil individu siswa tadi diakumulasikan menjadi nilai kelompok, yang artinya nilai kelompok itu ditentukan oleh nilai dari masing-masing siswa, nilai individu siswa tadi, yang mana bisa melatih rasa tanggung jawab, atau bisa juga mengembangkan
motivasi untuk siswa agar saling mendukung gitu, karena kontribusi setiap anggota itu sangat menentukan nilai akhir nilai kelompok tadi. Kemudian tipe yang kedua ada yang namanya tipe jigsaw. Biasa disebut model tim ahli biasanya. Kenapa disebut model tim ahli? Karena yang unik di tipe jigsaw ini, siswa dibagi dua tahapan kelompok. Yang pertama ada kelompok ahli, kemudian ada kelompok asal. Terbalik. Yang pertama ada kelompok asal dan yang kedua ada kelompok ahli. Tahapannya seperti apa? Tahapannya, tiap anggota kelompok diberi subtopik yang berbeda. Jadi di kelompok ahli nih, di kelompok ahli siswa itu di setiap anggota diberi subtopik atau diberi materi yang berbeda-beda. Nah, kemudian di setiap anggota di kelompok asal berkumpul di maksudnya gini, di setiap materi yang dipegang oleh siswa di kelompok asal berkumpul di kelompok ahli. Jadi di kelompok 1, 2, 3, 4 misalkan. Di setiap kelompok ada 4 orang. Nah, subtopiknya, submaterinya itu 4. Jadi di kelompok pertama, orang yang pertama memegang subtopik yang berbeda itu berkumpul di kelompok ahli namanya, beserta dengan anggota dari kelompok yang lain. Di kelompok ahli ditentukanlah subtopik yang siswa yang memegang subtopik yang sama. Kemudian mereka berkumpul mendiskusikan materi tersebut hingga mereka mahir atau hingga mereka benar-benar menguasai materi tersebut. Nah, setelah dirasa cukup untuk menguasai materi, dikatakan mahir, anggota kelompok yang berada di kelompok ahli dikembalikan lagi ke kelompok asal untuk mengajarkan materi yang sudah dikuasainya di kelompok ahli tadi. Nah, untuk kemudian menjelaskan materi yang dia kuasai di kelompok ahli, menjelaskannya kepada teman-temannya di kelompok asal gitu. Tipe jigsaw ini sangat efektif melatih rasa tanggung jawab dan kemampuan mengajar antar sebaya. Karena jika ada satu saja anggota di tim ahli yang kurang paham dengan materinya, maka anggota di kelompok asal akan kurang gitu memahami materi yang disampaikan dari tim ahli tadi. Kemudian tipe yang ketiga ada tipe TPS atau Think Pair Share. Sesuai dengan namanya, tahapannya itu ada 3. Yang pertama think, artinya berpikir, kemudian pair, berpasangan, dan share atau berbagi gitu. Tipe Think Pair Share ini atau tipe TPS ini kita sebutnya ya. Tipe TPS ini model yang sangat praktis, fleksibel, dan tidak memakan banyak waktu. Karena tahapannya cuma ada 3 tadi sesuai namanya ya, Think, Pair, Share. Yang pertama ada think, artinya berpikir, yaitu artinya guru mengajukan pertanyaan atau masalah dan memberi waktu bagi siswa untuk berpikir sendiri, ya, berpikir sendiri secara individu. Kemudian di tahap yang kedua ada pairing atau berpasangan. Siswa berpasangan dengan teman sebangku, biasanya teman sebaya, teman sebangku, untuk mendiskusikan pemikirannya masing-masing. Jadi setelah mereka berpikir sendiri, menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah sendiri,
Kemudian mendiskusikannya dengan teman sebangku biasanya. Lalu tahap yang ketiga ada share atau berbagi. Nah, sebelum di tahap yang ketiga ini, di tahap yang kedua tadi pairing itu mendiskusikan sekaligus untuk memperkuat argumen atau memperkuat jawaban dia terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Jadi ketika disampaikan di tahap ketiga, di share, dibagikan ke dibagikan hasil diskusinya di kelas, dia akan merasa berani, percaya diri karena pemikiran dia yang sebelumnya sudah didiskusikan dengan teman sebangkunya gitu. Yang artinya secara sederhananya think pair share ini bagus untuk memberi ruang berpikir bagi siswa yang pemalu sebelum mereka berbicara berani gitu di depan umum, di depan kelas gitu ya. Nah, itu saja penjelasan mengenai model pembelajaran kooperatif beserta 3 tipenya, yaitu STAD yang menekankan kerjasama dan kuis. Kemudian Jigsaw yang mengandalkan peran tim ahli, dan TPS yang melatih keberanian berdiskusi secara bertahap gitu. Ketiga tipe ini memiliki kelebihannya masing-masing dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta karakter materi pembelajaran yang teman-teman mau gunakan. Nah, cukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terapkan model kooperatif ini di kelas kalian agar suasana belajar jadi lebih aktif dan menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.